Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini saya buat video perbaikan karena sebelumnya hasil videonya kurang bagus, jadi saya buat video pengganti perkuliahan minggu ke-9 ya. Baik, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Sama tentang Combeb Kesmida, kemudian ada Irago Hada, Ryogo dan Gona, kemudian dengan Ina. Baik, kita langsung masuk saja kepada Irago Hada. Irago Hada seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa ini kalimat tidak langsung, ya, kalimat tidak langsung. Jadi disampaikan kepada orang lain tentang apa yang didengar atau diketahui. Jadi bisa katanya, disebut atau dipanggil. Baik, kita langsung saja. Contohnya pertama ada Chonen Cholsu, ada nama seseorang namanya Cholsu. Kalau Chonen Cholsu imnida berarti secara langsung dia menyatakan kalau saya adalah Cholsu. Tapi ketika Chonen Cholsu ragoheo berarti saya biasa dipanggilnya Cholsu karena orang-orang lain manggilnya saya Cholsu gitu ya. Jadi itu Cholsu ragoheo. Berikutnya ada Chonen Indonesia esoon Bambang iragoheo. Jadi ada seseorang namanya Bambang, biasa dia dipanggilnya namanya Bambang. Jadi saya disebut Bambang atau saya dipanggil Bambang yang berasal dari Indonesia. Apro cal butak drioyo. Jadi mohon kerjasamanya gitu ya, mohon bantuannya. Berikutnya 이 사람은 제 친구 김철수라고 합니다. Jadi ada seseorang A memperkenalkan B kepada C, maka yang diinformasikan adalah sebagai berikut. 이 사람은 제 친구 김철수라고 합니다. Jadi orang ini adalah Kim Cholsu, teman saya. Atau orang ini dipanggilnya Kim Cholsu adalah nama teman saya. Berikutnya ada 이거를 코코넛이라고 해요. Jadi kita menyebut coconut, buah ini 아주 달고 맛있어요. Jadi sangat manis dan enak. Berikutnya 이것은 한국어로 뭐라고 해요. 뭐라고 해요 sama dengan 무엇이라고 해요. Ini sama. Ketika 뭐라고 berarti ringkasan, tapi kalau muat memang artinya apa ya. Nah, benda ini disebutnya apa dalam bahasa Korea? Atau benda ini disebut apa menggunakan bahasa Korea? 이것은 한국어로 사전이라고 해요. Berarti 이것은 한국어로 사전이라고 해요. Jadi benda ini disebut sajon dalam bahasa menggunakan bahasa Korea. Baik. Kalau seandainya kita ganti 한국어로nya dengan Indonesiao, jadinya apa? 이것은 인도네시아어로 kamus이라고 해요. 이것은 인도네시아어로 kamus라고 해요. Demikian untuk Irago Hada. Kita lanjut kepada slide berikutnya. Ada Ryogo. Ryogo artinya adalah maksudnya menunjukkan sebuah tujuan, maksud atau niat dari seseorang akan sebuah tindakan. Jadi ada tindakan, ada aktivitas, dia mau melakukan apa, baru sekedar niat. Biasanya ini saya ketik ya bak hajam yang harusnya back hajam ya. Nah, jadi saya ganti dulu sebentar. Oke, di sini 백화점 jadi kalau bisa diawali dengan pertanyaan dulu, 백화점 갈 거예요. Kenapa kamu pergi ke departemen store? Kenapa kamu pergi ke departemen store? Kenapa alasannya? Shopping 하려고. Jadi saya bermaksud untuk berbelanja. Saya pergi ke supermarket atau ke departemen store bermaksud berbelanja atau dengan tujuan berbelanja atau dengan niat berbelanja. Jadi itu baru sekedar niatan saja. Berikutnya 내일 점심에 불고기를 만들려고 소고기를 샀어요. 왜 소고기를 샀어요? Kenapa kamu membeli daging sapi? Ternyata tujuan dia membeli daging sapi apa? 내일 점심에 불고기를 만들려고. Jadi saya membeli daging sapi bermaksud untuk membuat bulgogi pada esok siang hari. Berikutnya 왜 진주 시내 갈 거예요? Kenapa kamu akan pergi ke pusat kota Jinju? Ternyata alasannya apa? Tujuannya apa? Yaitu dalam juga 여자친구를 만나려고. Jadi akan pergi ke pusat kota Jinju bermaksud bertemu teman perempuan pada minggu depan. Jadi tujuannya untuk bertemu dengan teman. Berikutnya ada 케이크하고 셔츠를 샀어요. Jadi 왜 케이크하고 셔츠를 샀어요? Kenapa kamu membeli baju dan kue? Ternyata dia bermaksud apa?
선생님께 생일 선물을 드리려고. Jadi saya membeli pakaian atau shirts dan kue bermaksud saya berikan kepada guru. Jadi bermaksud memberikan hadiah ulang tahun kepada guru. Jadi tujuannya pakai 드리려고 bisa ya. Terakhir, 왜 일찍 잤어요? Kenapa kamu tidur awal? 왜 일찍 잤어요? Ternyata tujuan dia tidur awal apa? 내일 새벽에 시험 공부를 하다. jadi 공부를 하려고 일찍 잤어요. Jadi tidur awal saya bermaksud untuk belajar ujian pada esok subuh, gitu ya, pada subuh esok hari. Nah, jadi kita bisa latihan dengan cara pertanyaan dulu, kemudian tujuannya bisa disampaikan, ya. 만들려고. Cara pemakaiannya seperti ini ya. Oke, bisa dilihat lagi ya. Baik, berikutnya slide berikutnya. Oke, nah ternyata ini ada perbedaan, ada sedikit perbedaan. Pertama, ini kita bisa ringkas. Pertanyaan pertama, 왜 한국어를 공부해요? 왜 한국어를 공부해? Kenapa kamu belajar bahasa Korea? Ternyata alasan dia apa tujuannya? 한국 친구들과 이야기하려고. Berarti dia bermaksud berbicara dengan teman-teman Korea. Jadi tujuan dia belajar itu dengan niatan atau berniat untuk berbicara dengan teman-teman Korea, karena teman-teman Koreanya semuanya tidak bisa bahasa Indonesia, jadi dia coba pakai bahasa Korea, dia belajar gitu ya. Nah, kondisi di sebelah kanannya ini adalah ringkasan. Jadi 한국 친구들과 이야기하려고 공부해요. ini bisa ringkas menjadi 한국 친구들과 이야기하려고요. jadi langsung pakai yo saja boleh. Harusnya 이야기하려고 공부해요, tapi di sini 이야기하려고요. Baik, jadi boleh disingkat ya. Berikutnya lanjut pada perbandingan atau perbedaan antara ը려고 dengan ero. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang ero dulu ya. Masih ingat mungkin? Yang pertama kita lihat dulu untuk ero ya. Nah, ero ini dapat digunakan hanya dengan kata kerja yang berhubungan dengan perpindahan atau suatu pergi atau datang. Contohnya ada gada, oda, danida, 들어오다, dan 들어가다. 들어오다 pun ada odanya, 들어가다 pun ada gadanya. Jadi 들어가다 harus dipadankan, harus digunakan kata kerja yang memiliki makna perpindahan. Contohnya di sini, 택배를 받으러 왔어요. 택배를 받으러 왔어요. Jadi saya datang untuk mengambil 택배 atau paket. 택배를 받으러 왔어요. ini bisa. Tapi kita lihat nomor 2. 택배를 받으러 경비 아저씨를 만나요. Nah, di sini kata kerjanya bukan kata kerja perpindahan, yaitu 만나요. Maka dalam kondisi ini salah. 택배를 받으러 경비 아저씨를 만나요. Jadi saya bertemu bapak penjaga untuk mengambil paket. Nah, ini kurang tepat. Jadi kalau ini mau diperbaiki maka menjadi 택배를 받으려고 경비 아저씨를 만나요. Baru bisa. Nah, jadi untuk ero ini harus dilihat dulu kata kerjanya ya. Jadi tidak bisa kata kerja selain dengan makna perpindahan. Sedangkan dengan perbandingan dengan ը려고, maka ը려고 ini tidak ada pembatasan kata kerja. Nah, kalau ero tadi ada pembatasan, sedangkan ը려고 tidak ada. Contohnya, 택배를 받으려고 왔어요. ini bisa. 택배를 받으려고 경비 아저씨를 만나요. ini pun bisa. Nah, jadi harus diperhatikan kembali apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh. Baik, ini perbandingan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah kalau untuk ero sendiri tidak ada pembatasan pada klausa kedua. Kita lihat dulu yang pertama dulu sebelah kiri ya. ը려고 dulu. Ternyata ը려고 ini tidak digabungkan dengan bentuk perintah atau bentuk ajakan. Nah, ը려고 tidak bisa dipadankan dengan bentuk perintah atau bentuk ajakan. Contohnya, 생일 선물을 사려고 갑시다. Kita menggunakan ajakan 갑시다. Dalam kondisi ini tidak bisa. 생일 선물을 사려고 갑시다. Ayo kita pergi bermaksud membeli hadiah ulang tahun. Agak sedikit aneh dalam bahasa Indonesia pun juga. Atau nomor 2, 선물을 받으려고 오세요. Datanglah bermaksud mengambil paket. 소포 ini juga paket ya. 선물을 받으려고 오세요. Datanglah bermaksud mengambil paket. Ini pun tidak bisa. Jadi ը려고 tidak bisa dipadankan dengan akhiran 갑시다, bentuk ajakan atau bentuk perintah.
Nah, sedangkan untuk euro ini bisa. Nah, kalau euro tidak ada pembatasan pada klausa kedua. Sengil sonmurul saro gapsida ini boleh. Ya, saro gapsida. Dengan catatan apa? Catatannya tetap akhirannya itu atau kata kerjanya menggunakan kata kerja perpindahan. Contoh kedua, sopurul baduro oseyo. Ya, ini pun bisa. Ya, jadi ada perbedaan yang harus dilihat lebih jauh cara penggunaan ryogo dengan ro. Silakan dipelajari lagi ya. Baik, kita langsung masuk kepada tata bahasa berikutnya. Tata bahasa berikutnya itu gona. Gona. Oke, gona itu jadi digunakan untuk memilih di antara dua pilihan atau kegiatan aktivitas. Ya, jadi bahasa Indonesia gona itu atau. Gona bahasa Indonesianya adalah atau. Jadi pilihannya mau makan atau mau pulang. Itu kan, mau cuci baju atau mau cuci piring, ya. Cara pakainya ada di sini. Bisa nanti bisa dilihat lebih jauh. Lihat contoh pertama ada bumonimke. Bumonimke berarti kepada orang tua ya. Jaju chonarul hada. Jaju chonarul hada. Jadi sering menelpon kepada orang tua. Email boneo berarti mengirim email. Nah, di sini ada gonanya. Di sini ada gonanya. Berarti kegiatannya apa? Saya mengirim email atau sering menelpon kepada orang tua. Jadi misalkan hari ini saya tidak kirim email ya, berarti saya menelpon. Kalau besok saya menelpon berarti tidak kirim email. Berarti ada dua aktivitas yang dipilih. Baik, berikutnya ada sigani semyon. Sigani isemyon. Berarti kalau ada waktu ya. Solgojirul hada. Solgojirul hada artinya apa? Solgojirul hada artinya mencuci piring. Tambahkan gona. Setagel heyo. Oke, jadi ada dua aktivitas nih. Sigani isemyon. Berarti kalau ada waktu. Kalau ada waktu ngapain? Solgojirul hada, yaitu cuci piring, atau setagel heo. Setagel heo artinya mencuci baju menggunakan menggunakan mesin cuci. Baik, contoh berikutnya ada subjega opsemyon. Subjega opsemyon. Kalau tidak ada tugas, ngapain kalau tidak tugas biasanya? Biasanya jibeso drama를 boda. Menonton drama di rumah atau apa? Amagel datsem nida mendengarkan musik. Maka ketika ada dua pilihan itu menggunakan rumus gona untuk memilih. Jadi apa? Kalau tidak ada tugas ya saya mendengarkan musik atau menonton drama di rumah. Yang terakhir hangahalte sosorel seda amagasarul sayo. Hangahalte. Hangahalte itu saat sedang waktu luang. Sosorel seda itu menulis novel. Tambahkan gona di sini atau amagasarul sayo atau menulis lirik lagu. Jadi ketika saya sedang luang, saya menulis lirik lagu atau menulis novel. Oke, dari beberapa contoh yang ada di sini, itu kita bisa lihat itu terbagi jadi dua aktivitas. Nah, di sini ada tips lagi, ternyata tidak hanya 2 tapi boleh juga 3 gitu ya, lebih dari 2. Jadi boleh 3. Nah, di sini apa? Ilyoil achimenen pada pagi hari, ya, minggu pagi hari, undongel hada. Sijange gada, palerul heo. Nah, jadi apa? Di sini ya. Maaf. Oh, di sini ya. Oh, gini ya. Jadi tertutup semuanya. Ini tidak ada backspace soalnya. Oke. Ini sini. Nah. Di sini coba. Oh. Saya kurang besar tulisannya ya. Oke, enggak apa-apa. Ilachimenen undongel hagona, sijangi gagona, palerel heo. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 aktivitas. 1, 2, 3. Jadi kalau pagi hari ya kalau dia tidak berolahraga berarti dia pergi ke pasar. Ya kalau tidak pergi ke pasar ya dia mencuci baju. Palerel heo itu mencuci baju menggunakan tangan ya. Baik, ini tentang gona, jadi digunakan untuk memilih di antara 2 aktivitas. Ingat di sini ada kata kerja ya, kata kerja. Kemudian tidak dipengaruhi pacim atau tidak ada pacim, tinggal ditambahkan gona saja. Baik, kita lanjut ke tabas terakhir. Baik. Kalau tadi kata kerja, di sini kata benda.
ina berarti dalam kurung digunakan memilih antara dua pilihan kata benda. Sama bahasa Indonesianya atau, tapi untuk kata benda. Contoh di sini ada B, tambahkan na menjadi bena. Cek, karena ada konsonan, tambahkan ina menjadi cegina. Contoh pertama, Americano. Americano itu nama jenis minuman, beverage, kopi ya. Americano na hot choco 있어요. Americano berarti minuman. Nanya, karena di sini berakhiran dengan O, maka tambahkan na saja dengan hot choco. Jadi apakah ada Americano atau hot chocolate atau coklat panas gitu ya. Berikutnya 아침에 보통 볶음밥이나 nasi uduk을 먹어요. Berarti pada pagi hari saya biasanya apa? Makan nasi uduk atau nasi goreng. Berarti pilihan ya kan? Antara nasi uduk atau nasi goreng. Berikutnya 수요일이나 목요일에 학교에 가요. Jadi saya pergi ke sekolah pada hari apa? Pada hari Rabu atau hari Kamis. 수요일 hari Rabu, 목요일 hari Kamis. Berikutnya 한시. 한시나 2시에 친구를 만나러 갈 거예요. berarti apa? Saya akan pergi untuk bertemu teman pada jam 1 atau jam 2. 한시나 karena si ya, iya, maka tambahkan na. Contoh berikutnya, 점심에 보통 라면이나 김밥을 먹어요. 한 점심에 보통 라면이나 김밥을 먹어요. Jadi saya biasanya makan kimbab atau ramen pada siang hari. Ya kalau tidak makan ramen ya makan kimbab. Kalau makan kimbab berarti tidak makan ramen. Yang terakhir, 생일에 오토바이. 오토바이 ini sepeda motor ya. 오토바이 ya. Lihat ada i-nya, ini memang katanya 오토바이. Berikutnya ada 휴대폰을 받고 싶어요. Jadi saya ingin mendapatkan apa? Handphone atau motor pada hari ulang tahun. Ya, jadi dia berharapnya mendapatkan apa? Motor. Ya kalau motor nggak dapat, ya berharapnya handphone. Ya kalau nggak ada dua-duanya, ya belum rezeki berarti ya. Baik, demikian untuk penjelasan tata bahasa perbaikan karena audio yang sebelumnya rusak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kamsahamnida.